Sahabat tidak ada yang percaya, hanya satu, yaitu Abu Bakar. Maka dikatakan as-siddiq, orang yang mempercayai. Karena orang menggunakan logika manusia, padahal di situ asra, Allah yang menjalankan. Contoh sederhananya, contoh logikanya, misalkan nih saya setelah khotib Jumat di sini, saya nitip ke pengurus Lion, saya nitip barang, tolong dikirim ke Bogor. Saya nitip ke parcel, ke Lion Parcel untuk dikirim ke Bogor. Lalu dikirimlah paket itu ke Bogor dari Kedoya. 2 jam nyampe. Bahkan kalau lewat Lion bisa 1 jam nyampe Bogor. Lalu ketika paket itu dibuka di Bogor, ternyata di dalam paket itu ada semut keluar dari paket. Lalu si semut itu yang dari Kedoya masuk, karena ada semut dari Kedoya masuk ke paket. Lalu di Bogor dia keluar, dia bertemu dengan sebangsa semut. Dia cerita, wahai semut yang ada di Bogor, saya ini asli Kedoya. Saya tadi habis Jumatan jam 1 berangkat dari Kedoya, lalu sekarang jam 2 sudah sampai Bogor. Teman-teman yang bangsa semut di Bogor akan berkata secara logika, mana mungkin semut yang jalannya lambat, badannya kecil, dari Kedoya sampai Bogor hanya 1 jam. Karena dia berpikir dengan logika semut. Tapi kalau dia berpikir dengan logika manusia, apalagi dengan paket yang dikirim oleh Lion, 1 jam bisa sampai, maka dia akan memahami, oh ternyata semut itu berbarengan dengan paket yang dikirim dari Kedoya ke Bogor. Itulah yang terjadi. Rasulullah bukan berjalan sendiri. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apalagi zaman dulu hanya memakai unta, bisa berhari-hari. Tapi kalau Allah yang menjalankan, maunya Allah, apalagi dengan kendaraan buruk yang lebih cepat daripada cahaya. Maka hadirin, Ka'bah itu kenapa cepat nyampainya kepada Allah, doa-doa kita mustajabah? Karena Ka'bah itu mengandung energi secepat cahaya. Maka doa kita akan nyampe kepada Allah. Tapi Allah menyindir. Hamil istri. Kalau kuasa Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana, wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Muluk yang dirahmati Allah, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Jumat kali ini di pertengahan bulan Rajab
kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat. Karena dengan dua nikmat inilah kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Ada saudara kita yang imannya sehat, imannya bagus, tapi tidak bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan Jumatan karena kesehatannya terganggu. Begitupun ada sebaliknya saudara kita, kerabat, teman kita yang tidak bisa hadir pada Jumatan kali ini, walaupun kesehatannya terjamin, tidak ada penyakit, tapi imannya sedang berpenyakit. Maka berarti kita yang hadir pada kesempatan Jumat ini karena iman dan kesehatan kita sedang diberikan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan kita hadir melaksanakan ibadah sholat Jumat di hari ini, maka tanda syukur kita atas nikmat yang Allah berikan. Dan janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah beri, maka Allah pasti akan menambahnya. Kalau kita kufur, azab Allah begitu perih. Hadirin yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, satu saat ada seseorang datang kepada saya, lalu dia bertanya, Ustadz, di dalam Al-Quran Allah mengingatkan, Allah menjelaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang melaksanakan sholat, maka dia akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Jadi orang yang sholat tidak akan maksiat kalau dari ayat ini. Tapi Ustadz, saya rajin sholat, bahkan sholat saya berusaha di masjid berjamaah, tapi selesai sholat saya masih belum bisa meninggalkan maksiat-maksiat saya ya Ustadz. Saya belum bisa meninggalkan judi, saya belum bisa meninggalkan zina, saya belum bisa meninggalkan mabuk-mabukan Ustaz. Padahal ayatnya bilang sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Apakah ayatnya salah? Apakah ada yang salah Ustaz? Maka di kesempatan yang amat singkat kali ini, mungkin dari kita ada yang rajin sholat, karena kita tahu sholat bisa menjaga kita. Orang yang menjaga sholat pasti akan dijaga oleh sholatnya. Tapi mungkin kita merenung, iya juga, kadang kita sholat rajin tapi masih berat untuk meninggalkan maksiat. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama, coba ketika kita membaca ayat Al-Quran, kita harus memahami maknanya. Ketika kita membaca apapun yang kita baca, kita harus memahami. Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Ayat pertama yang diturunkan adalah Iqra, bacalah. Iqra juga bisa bermakna pahamilah. Kalau kita bisa membaca tapi tidak bisa memahami, maka bisa jadi bacaan itu hanya terlintas di mata dan lidah kita. Kalau saya tadi dari Depok datang ke Kedoya ini memakai Google Map, saya bisa melihat jalan, saya bisa mendengar jalan. Tapi kalau saya sama sekali tidak paham jalan, bisa jadi juga kita akan muter-muter dengan mengikuti Google Map kita. Tapi minimal kalau kita paham, oh dari sini arah patokannya ke sini, insya Allah akan lebih lancar perjalanan kita. Sama seperti Quran diturunkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Quran diturunkan di bulan Ramadan, tujuannya untuk apa? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia.
Maka hadirin yang dirahmati Allah, pertama kita harus pahami maknanya. Ayat yang turun jangan kita potong. Sesuatu yang dipotong itu bisa menimbulkan efek besar. Berita-berita yang dipotong akan menimbulkan tanda tanya. Apalagi zaman politik sekarang. Kalau dipotong-potong berita, maka akan menimbulkan hoak, fitnah, kekejian yang begitu besar. Ayatnya adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat bisa mencegah perbuatan keji munkar. Tapi ada ayat selanjutnya, di ujung ayatnya itulah yang akan menjadikan kita anil fahsya'i wal munkar. Apa itu? Wala dzikrullahi akbar. Dan ingat kepada Allah itu yang paling besar. Maka solat, kalau kita pengen solat itu bisa menjaga perbuatan kita dari hal yang keji dan munkar, pertama kita harus pahami maknanya. Yang kedua, kita harus tengok perintah solat itu bukan hanya sekedar dijalankan, bukan hanya sekedar dikerjakan, tapi didirikan. Aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah solat, dirikan. Bukan if'alis sholah, tapi aqimis sholah. Bukan menjalankan solat, tapi mendirikan solat. Apa bedanya Ustadz menjalankan dengan mendirikan? Kalau menjalankan, kita semua masuk waktu azan, ambil air wudu, lalu kita takbir, selesai salam, selesai, nggak ada urusan dengan solat kita. Tapi kalau kita aqimis sholah, mendirikan solat, maka kita ketika berwudu, kita resapi makna wudu. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar, kita membesarkan Allah. Semua kecil, hanya Allah yang besar. Masalah kecil, apapun bentuk ujian yang Allah kirim kepada kita, itu insya Allah kecil kalau kita mau menjalani dan mencari jalan keluar sesuai dengan aturan Allah. Ini yang pertama, dirikan solat, bukan hanya menjalankan solat. Nah yang kedua, wala dzikrullahi akbar. Ketika selesai solat, zikir, ingat kepada Allah. Ada seorang sahabat masuk ke masjid, lalu dia solat. Rasul ada di pojokan masjid. Beliau sudah solat, Rasul lagi berzikir. Sahabat ini solat Allahu Akbar sampai salam, lalu selesai salam dipanggil oleh Rasulullah, wahai fulan, wahai sahabat sini. Lalu dia salaman pada Rasul, lalu Rasul mengatakan, ulangi lagi solatnya. Suruh ulang oleh Rasulullah. Lalu yang kedua dia solat dengan khusyuk, selesai salam dipanggil lagi oleh Rasul, ulangi sampai 3 kali. Lalu selesai 3 kali, Rasul berkata, cukup, kamu sudah melakukan solat. Lalu dia bilang, ya Rasul, saya sudah berusaha dari solat pertama saya khusyuk, tapi kenapa saya disuruh mengulang sampai 3 kali? Karena solatmu yang 2 kali tadi hanya sekedar membaca dan menggerakkan anggota badan. Ingat hadirin, di dalam Al-Quran Allah menyindir orang solat. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'aw wa tasdiyah. Kata Allah, mereka enggak sedang solat walaupun mereka solat di depan Ka'bah. Illa muka'aw wa tasdiyah, mereka hanya bertepuk dan bersiul. Jadi orang solat di depan Ka'bah itu kan mustajabah. Jangankan solat, kita berdoa di depan Ka'bah mustajabah. Ada 4. Kenapa rahasia kita doa di depan Ka'bah mustajabah? Tapi salah satunya karena di depan Ka'bah itu orang banyak mendirikan solat. Seluruh bumi solat menghadap kiblat. Maka Ka'bah itu menjadi mik, menjadi jembatan kita kepada Allah. Contoh seperti ayat surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Ketika itu sahabat tidak ada yang percaya. Rasul bercerita perjalanan Isra Mi'raj dilakukan hanya sepertiga malam.
dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, lalu dari Masjidil Aqsa naik sampai ke langit ke-7, sampai ke Sidratil Muntaha, ketemu dengan Allah, mendapatkan perintah sholat, turun lagi ke Masjidil Aqsa, sholat pertama kali di Masjidil Aqsa karena kiblat pertama kali di Masjidil Aqsa, lalu balik ke kota Mekah, tidak sampai sepertiga malam. Sahabat tidak ada yang percaya, hanya satu, yaitu Abu Bakar. Maka dikatakan As-Siddiq, orang yang mempercayai. Karena orang menggunakan logika manusia, padahal di situ Asra, Allah yang menjalankan. Contoh sederhananya, contoh logikanya, misalkan nih, saya setelah khotib Jumat di sini, saya nitip ke pengurus Lion, saya nitip barang, tolong dikirim ke Bogor. Saya nitip ke parcel, ke Lion Parcel untuk dikirim ke Bogor. Lalu dikirimlah paket itu ke Bogor dari Kedoya, 2 jam nyampe. Bahkan kalau lewat Lion bisa 1 jam nyampe Bogor. Lalu ketika paket itu dibuka di Bogor, ternyata di dalam paket itu ada semut keluar dari paket. Lalu si semut itu yang dari Kedoya masuk, karena ada semut dari Kedoya masuk ke paket, lalu di Bogor dia keluar, dia bertemu dengan sebangsa semut, dia cerita, wahai semut yang ada di Bogor, saya ini asli Kedoya, saya tadi habis Jumatan jam 1 berangkat dari Kedoya, lalu sekarang jam 2 sudah sampai Bogor. Teman-teman yang bangsa semut di Bogor akan berkata secara logika, mana mungkin semut yang jalannya lambat, badannya kecil, dari Kedoya sampai Bogor hanya 1 jam. Karena dia berpikir dengan logika semut. Tapi kalau dia berpikir dengan logika manusia, apalagi dengan paket yang dikirim oleh Lion, 1 jam bisa sampai, maka dia akan memahami, oh ternyata semut itu berbarengan dengan paket yang dikirim dari Kedoya ke Bogor. Itulah yang terjadi. Rasulullah bukan berjalan sendiri. Kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apalagi zaman dulu hanya memakai unta, bisa berhari-hari. Tapi kalau Allah yang menjalankan, maunya Allah, apalagi dengan kendaraan buruk yang lebih cepat daripada cahaya. Maka hadirin, Ka'bah itu kenapa cepat nyampainya kepada Allah, doa-doa kita mustajabah? Karena Ka'bah itu mengandung energi secepat cahaya. Maka doa kita akan nyampe kepada Allah. Tapi Allah menyindir, wa makana sholatu, mereka nggak sholat walaupun di depan Ka'bah, nggak diterima. Illa muka'aw wa tasdiyah, mereka hanya bertepuk dan bersiul. Bacaan sholatnya dianggap tepukan, bacaan sholatnya dianggap siulan, gerakan sholatnya dianggap tepukan. Jadi sholat kita kalau hanya sekedar bacaan, hanya sekedar gerakan, maka sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun fasih bacaan sholat kita, dari Fatihah kita fasih, baca surat kita fasih, gerakan pun kita tumaknina. Tapi kalau ada syarat yang ketiga, wala zikrullahi akbar, tidak dipakai, maka sholatnya pertama tidak diterima, dan selesai sholat tidak akan bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Sholat tidak bisa menjaga kita. Maka sholat itu harus lengkap 3 rukun. Pertama rukun kauli, rukun bacaan. Bacaannya mesti bagus, bacaannya mesti tartil, kita paham makna yang kita baca. Lalu yang kedua gerakannya fi'liyah, rukun fi'liyah, rukun gerakannya, jangan terburu-buru. Lalu yang ketiga adalah rukun qalbiyah, hati. Ketika kita sholat, semua kita lupakan urusan dunia, hanya fokus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita fokus sholat kita, lupakan dunia, lupakan pekerjaan, kita hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, maka di bulan Rajab ini, di bulan yang mulia ini, pertama kita jaga sholat, karena pasti sholat akan menjaga kita. Kalau kita mau rumah tangga kita baik,
Kalau kita mau pekerjaan usaha kita sempurna, maka jaga solat. Kita sering mendengar kalimat para guru-guru, barang siapa yang ingin hidupnya dijaga, hidupnya baik, maka jagalah solatnya. Yang kedua, solat juga adalah hubungan antara kita dengan Allah. Maka kata Allah, sempurnakan juga hubungan kita dengan manusia. Dengan cara apa? Perbanyak kita berbagi sedekah. Sedekah itu terbagi dua. Ada sodakoh sabitah, ada sodakoh jariyah. Sodakoh sabitah itu sodakoh yang terputus. Contoh, kita kasih makan Jumat, nasi kotak Jumat berkah, itu sodakoh, dapat pahala kita. Tapi selesai orang makan, sudah pahalanya berhenti. Tapi ada sodakoh jariyah. Contoh misalkan Jumat kali ini, para hadirin yang hadir memasukkan uang kotak ke Masjid Al-Muluk. Lalu pengurus masjid membelikan mic, yang kebetulan ini micnya mati. Selama mic itu dipakai khutbah, dipakai dakwah, maka terus mengalir jariyahnya kepada kita. Walaupun kita sudah meninggal, terus masuk uang itu ke dalam liang kubur kita. Maka inilah tempatnya. Masjid Al-Muluk inilah salah satu jembatan kita, salah satu investasi akhirat kita. Kalau kita pengen punya tabungan yang kekal terus, walaupun kita meninggal dunia masih mengalir pahalanya, adalah dengan sodakoh jariyah. Jar artinya mengalir. Walaupun kita sudah meninggal dunia, mik sejadah masih dipakai solat, maka terus mengalir. 2 tahun dipakai Jumatan di Masjid Al-Muluk ini, maka orang yang memberikan jariyah sejadah selama 2 tahun setiap Jumat mendapatkan pahalanya terus. Hadirin yang dirahmati Allah, maka bulan Rajab ini 2 hal itulah yang menjadi penting buat kita. Yang pertama, kita perbaiki solat kita. Yang kedua, kita perbaiki investasi akhirat kita dengan kita perbanyak sodakoh di tempat-tempat yang tepat, di tempat-tempat yang memang terus menghasilkan untuk kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan dari Jumat yang singkat ini kita diberikan oleh Allah kekuatan untuk terus kita memperbaiki solat kita, agar rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha kita selalu berada di jalur yang Allah sukai dan yang Allah ridhoi, akan semua berjalan dengan baik. Dan yang kedua, mudah-mudahan harta yang kita punya bukan hanya habis di dunia ini, tapi nantinya akan menjadi investasi kita di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. إن الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات
جنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك يا نبي صلى الله محمد رسول الله صليت عليه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Dapat hamil istri. Kalau kuasa Allah